Venezuela adalah negara yang seolah lahir dari mimpi yang menjadi kenyataan sekaligus mimpi buruk. Hutan lebatnya tak tertembus, kehijauannya yang pekat nyaris menyakitkan dipandang, dan di dalamnya mengalir sungai-sungai yang lenyap ditelan kabut dan sejarah, seolah menyembunyikan rahasia yang tak seharusnya diungkap orang asing. Di pesisir, pantai-pantai yang tampak tak nyata menghadapi badai yang tiba-tiba muncul. Dan di Andes, puncak-puncak bersalju mengawasi lembah-lembah, tempat kehidupan, mengikuti pola yang tak terjelaskan. Ini adalah negeri di mana alam tak pernah berhenti, memaksa mereka yang melintasinya untuk beradaptasi atau binasa, dan di mana kontras sosial yang tajam membuat lingkungan modern yang ramai hanya beberapa menit dari desa yang waktu seakan membeku. Di sini, kehidupan sehari-hari berpadu dengan ritual-ritual berusia berabad-abad, beberapa diwarisi dari budaya asli, yang lain diimpor dari Afrika dan Eropa, dan beberapa begitu aneh hingga tampak seperti sesuatu yang keluar dari film. Gastronomi bukan sekadar makanan, melainkan tentang bertahan hidup, kesenangan, dan perayaan. Para perempuan di negeri ini memiliki kecantikan yang intens, yang hidup berdampingan dengan aturan-aturan sosial tak kasat mata yang hanya dipahami oleh penduduk setempat. Ada tempat-tempat gelap yang tak seorang pun berani jelajahi sendirian, kisah-kisah yang tak seorang pun dapat buktikan, dan tradisi-tradisi yang tampaknya mustahil namun dijalankan bak hukum tak tertulis. Apa yang akan Anda saksikan dalam perjalanan ini bukanlah buku panduan wisata atau filem dokumenter yang hanya menampilkan lanskap dan kota. Anda akan melihat negeri yang hidup dan tak terduga, dengan rahasia yang membara di bawah permukaan, dengan ritual-ritual yang tampak seperti sihir, dan dengan denyut nadi yang menuntut rasa hormat atau harga tinggi. Hari ini Anda akan menemukan Venezuela yang hanya sedikit orang tahu, dan yang akan meninggalkan Anda dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Karena negeri ini tak dipahami, ia dirasakan, dan keindahan serta bahayanya tak terpisahkan. Bentang alam yang melahap manusia dan mengubah pikiran. Menyeberangi perbatasan hutan hujan Amazon bukan sekadar memasuki negara lain, melainkan realitas yang berbeda. Vegetasinya merapat bagai dinding hijau, pepohonan menjulang tinggi seakan menyentuh langit, dan udara yang pekat dan lembab memaksa Anda bernapas berat. Setiap langkah mengingatkan bahwa alam berkuasa di sini, bahwa sungai-sungai tak berujung, dan bahwa malam tiba lebih cepat daripada yang dapat diprediksi oleh jam manapun. Para pelancong yang telah mencoba melintasi negeri ini bercerita tentang kebingungan dan ketakutan, tentang malam-malam ketika kegelapan seakan melahap segalanya, dan tentang sungai-sungai yang menderu bagai binatang buas yang terbangun. Setiap legenda setempat bercerita tentang roh-roh yang melindungi hutan, tentang pepohonan yang menyembunyikan rahasia, dan tentang air terjun yang menghanyutkan mereka yang tidak menghormati wilayah kekuasaannya. Saat Anda bergerak menuju Andes, bentang alam berubah, tetapi rasa bahaya dan kekaguman tetap ada. Tepui, dataran tinggi yang seolah terhenti dalam waktu, mendominasi cakrawala. Dinding-dinding vertikalnya tampak tak tertembus, dan mereka yang mendakinya tahu bahwa setiap langkah adalah tantangan yang menuntut ketahanan fisik dan mental. Penduduk setempat mengatakan bahwa roh-roh kuno bersemayam di puncak-puncaknya, menjaga rahasia negeri ini dan hanya mengizinkan pengunjung yang layak untuk menikmati pemandangannya. Di wilayah-wilayah ini, pikiran berubah sebelum raga. Kesendirian menjadi teman, keheningan terasa berat, dan kreativitas muncul dari kebutuhan untuk bertahan hidup di lingkungan yang tak menawarkan kenyamanan. Air terjun Angel, air terjun tertinggi di dunia, berdiri sebagai tontonan yang brutal. Derunya tak hanya menandakan kekuatan air, tetapi juga kekuatan bumi itu sendiri. Mereka yang telah melihatnya dari dekat berbicara tentang vertigo yang menusuk kulit, tentang kelembapan yang membasahi setiap serat, dan tentang perasaan aneh, ketakutan bercampur kekaguman. Sungai-sungai yang mengelilinginya adalah ular cair yang berkelok-kelok melalui lembah-lembah tak berujung, dengan arus dan pusaran air berbahaya yang telah merenggut lebih dari satu nyawa. Satwa liar Amazon mengamati dari jauh. Jaguar yang menghilang di balik semak belukar, burung-burung dengan warna-warna yang mustahil untuk dilihat mata manusia, serangga yang tampak seperti dunia lain.
dan tanaman yang menyembunyikan racun mematikan. Setiap elemen mengingatkan kita bahwa negeri ini tidak ditaklukkan, melainkan dihormati. Di Orinoco, pengalaman kembali berubah. Sungai-sungai meluas menjadi lautan air tawar, dengan pulau-pulau vegetasi terapung yang menyerupai kota-kota hijau. Di sana, malam tiba dengan cepat, dan suara air serta hutan berpadu menjadi sebuah konser yang memukau setiap orang asing. Masyarakat tepi sungai hidup dari sungai, mengenal setiap arus, setiap hewan, setiap perubahan cuaca, dan bergerak seolah-olah mereka adalah bagian dari sungai itu sendiri. Pengunjung yang mencoba meniru kehidupan ini tanpa persiapan, akhirnya akan mengalami disorientasi, kelelahan, dan terpesona sekaligus. Geografi Venezuela yang ekstrim tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga membentuk pikiran dan karakter. Penduduk wilayah ini mengembangkan ketahanan yang terasa supernatural, kreativitas untuk memaksimalkan setiap sumber daya, keberanian untuk menghadapi alam, dan selera humor untuk meredakan ketegangan yang terus-menerus. Mereka belajar membaca cuaca seperti buku, menafsirkan suara-suara hutan, dan menghormati tanda-tanda yang tampaknya tak terlihat oleh mereka yang tidak lahir di sini. Di setiap gunung, setiap sungai, dan setiap hutan, terdapat kisah-kisah yang memadukan kenyataan dan mitos, kenangan leluhur, dan peringatan bagi para penyusup. Setiap tepui, setiap air terjun, setiap sudut hutan dan sungai memiliki kepribadiannya sendiri, dan mereka yang mengunjunginya tak pernah sama. Perasaan dikelilingi oleh ketiadaan, namun segalanya menghadapi keindahan dan bahaya secara seimbang, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Venezuela bukan sekadar negara dengan lanskap, melainkan wilayah yang mengubah, menguji, dan mendefinisikan ulang arti hidup, melawan, dan memahami dunia di sekitar kita. Para pelancong yang melintasi wilayah-wilayah ini membawa serta kisah-kisah yang terkesan dilebih-lebihkan, tetapi penduduk setempat membenarkannya dengan senyuman atau keheningan yang bermakna. Mereka bercerita tentang malam-malam tanpa akhir di mana suara-suara hutan seakan berbicara kepada mereka, tentang sungai-sungai yang menghilang di balik kabut dan muncul kembali di hilir, tentang air terjun yang memikat pandangan mereka dan tak pernah lepas. Setiap anekdot mengungkapkan sebuah pola. Di Venezuela, alam bukan sekadar latar belakang, melainkan protagonis, hakim, dan guru. Perempuan Venezuela, kecantikan, kekuatan, dan rahasia gairah. Jika, setelah menjelajahi lanskap dan perpaduan budayanya, Anda masih merasa mengenal Venezuela, lihatlah para perempuannya untuk menyadari bahwa segala sesuatu di sini dijalani dengan intensitas dan kontradiksi. Keragaman geografi dan sejarahnya telah membentuk tubuh, karakter, dan cara memandang dunia. Di pesisir, pengaruh Afrika tercermin dalam warna kulit yang pekat, rambut keriting, dan otot-otot yang terbentuk oleh sinar matahari dan kehidupan di tepi laut. Di Andes, kulit lebih cerah, fitur wajah lebih halus, dan tubuh terbiasa dengan ketinggian, pendakian, dan iklim yang menantang. Di dataran, perpaduan penduduk pribumi dan kreol melahirkan sosok atletis dengan tangan yang terbiasa bekerja keras dan postur yang memancarkan kebanggaan dan kewibawaan. Setiap wilayah menceritakan kisah yang berbeda, dan kisah-kisah ini terungkap dalam cara mereka berjalan, berbicara, dan berpenampilan. Karena geografi memengaruhi penampilan, ia juga membentuk karakter. Perempuan Venezuela belajar menjadi kuat sejak usia muda. Pertama, karena kebutuhan untuk menavigasi wilayah yang menantang, dan kemudian karena kehidupan sosial yang menuntut keberanian, akal, dan pengelolaan reputasi yang cermat. Ketahanan ini terbukti dalam cara mereka melindungi keluarga, mengelola sumber daya rumah tangga, dan menavigasi komunitas. Kekuatan mereka bukan hanya fisik, kekuatan itu diwujudkan dalam kepemimpinan yang tenang, keputusan yang tak perlu dipertanyakan, dan kemampuan untuk menyeimbangkan rasa hormat dengan otonomi. Namun generasi muda menunjukkan perpaduan kekuatan tradisional ini dengan keinginan untuk mandiri yang terkadang berbenturan dengan harapan keluarga. Secara sosial, peran keluarga dan komunitas masih memiliki bobot, meskipun bervariasi di setiap kota dan wilayah.
Di desa-desa kecil, perempuan mungkin menjadi pengelola sumber daya utama, penyelenggara perayaan, dan penjaga ritual leluhur. Sementara di Caracas atau Maracaibo, mereka menghadapi dinamika yang lebih urban, di mana pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik menciptakan ketegangan sekaligus peluang. Dualitas ini menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai upaya penyeimbangan yang konstan antara tradisional dan modern, antara kepatuhan terhadap aturan tak tertulis dan pengejaran kebebasan pribadi. Tekanan sosial terkait perilaku, pakaian, tata krama, dan cara seseorang berhubungan dengan pria dan wanita sangatlah kuat, dan melanggar aturan-aturan ini dapat berarti gosip, tatapan menghakimi, atau isolasi. Mitos-mitos yang diciptakan orang asing tentang perempuan Venezuela sangat banyak dan dibesar-besarkan. Mitos-mitos tersebut berbicara tentang sensualitas yang meluap-luap, kecantikan yang luar biasa, dan temperamen yang berapi-api, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Sensualitas bukan hanya penampilan fisik. Ia terkait erat dengan kecerdasan sosial, humor, bahasa tubuh, dan cara seseorang berinteraksi dengan masyarakat. Kebijaksanaan dan kesopanan sama pentingnya dengan kecantikan, dan hasrat diungkapkan secara halus, dengan memperhatikan kode-kode yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dipahami oleh semua orang. Reputasi sama pentingnya dengan hasrat, dan setiap gestur dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung pada konteks dan wilayah. Karena kita berbicara tentang hasrat, kita tidak dapat mengabaikan bagaimana keintiman terwujud. Hubungan tidak selalu mengikuti pola yang sederhana. Hubungan tersebut bisa terbuka, rahasia, atau diawasi oleh keluarga dan komunitas. Di daerah pedesaan, proses berpacaran dapat menjadi ritual, penuh dengan simbol, kata-kata yang tepat, dan gesture yang terukur. Di kota-kota besar, rayuan lebih langsung, diiringi musik, kehidupan malam, dan paparan sosial. Dalam semua kasus, terdapat rasa hormat tersirat terhadap batasan yang tak terlihat, keakraban yang berlebihan, kata-kata yang tidak pantas, atau gestur yang salah tempat dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan dan orang yang mencoba mendekatinya. Kemampuan untuk mengelola keseimbangan ini mendefinisikan sebagian besar kekuatan perempuan di Venezuela. Apa yang tidak Anda lihat dalam buku panduan atau film adalah bagaimana kecantikan dan kekuatan berpadu dengan strategi sosial dan keterampilan bertahan hidup. Seorang perempuan Venezuela dapat memimpin bisnis keluarga, merawat lansia, menyelenggarakan festival keagamaan, dan menyimpan rahasia yang menjamin keselamatan keluarganya. Kemampuan untuk berpindah di antara dunia yang berbeda, memadukan pesona dan otoritas, adalah salah satu alasan mengapa mitos asing ada, tetapi juga mengapa kenyataan melampaui fantasi apapun. Hasrat tidaklah bebas dan acak. Ia dikondisikan oleh rasa hormat, sejarah, wilayah, dan pandangan kolektif masyarakat. Kota-kota yang menghembuskan kekacauan dan gairah memasuki Caracas bagaikan melompat dari dunia alami ke alam semesta yang sama sekali berbeda. Jika di bab pertama hutan dan pegunungan mendikte aturan, di sini kota memaksakan hukumnya sendiri. Ritme yang seakan meluap di setiap jalan, di setiap sudut, dan di setiap lampu lalu lintas yang nyaris tak berfungsi. Ibu kota tak pernah tidur. Meskipun permukiman tertingginya seolah membeku dalam waktu, dengan bangunan-bangunan yang telah menyaksikan berbagai generasi dan masih berdiri, serta jalan-jalan di mana lalu lintas menjadi tontonan kesabaran dan adrenalin. Modernitas berbenturan dengan leluhur, karena tersembunyi di antara gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan terdapat pasar yang menjual obat-obatan tradisional, benda-benda dengan makna yang hanya dipahami penduduk setempat, dan makanan yang bernuansa sejarah, bukan waralaba. Dari Maracaibo hingga Valencia, setiap kota di Venezuela memiliki denyutnya sendiri. Di pesisir, kehidupan tampak lebih santai, tetapi tak kalah intens. Permukiman lama melestarikan tradisi yang tak terhapuskan oleh globalisasi, sementara kaum muda memadukan musik urban, media sosial, dan takhayul warisan leluhur mereka. Orang-orang menyusuri jalan-jalan yang beraroma kopi sangrai segar dan aspal panas, tempat para pedagang menjajakan dagangan mereka dan di mana, terkadang, hukum terasa fleksibel tergantung siapa yang kebetulan lewat.
Kisah-kisah bertahan hidup dibisikkan atau diiringi senyum singkat. Tetangga saling melindungi, geng-geng menguasai wilayah, orang-orang mempertaruhkan segalanya demi menafkahi keluarga. Kota adalah organisme hidup yang memancarkan kekacauan, gairah, dan bahaya sekaligus. Yang paling mengejutkan pengunjung bukanlah gedung-gedung atau lalu lintasnya, melainkan kontradiksi yang terus-menerus. Sebuah lingkungan bisa memiliki klub salsa ternama dunia hanya beberapa meter dari sebuah rumah tempat ritual malam memadukan doa dan takhayul. Modernitas dan tradisi hidup berdampingan, terkadang berbenturan, terkadang selaras, tetapi selalu meninggalkan rasa takjub bagi pengunjung. Berjalan menyusuri pasar-pasar, Anda mungkin melihat para lansia bercerita tentang roh-roh urban, perempuan menjual obat-obatan yang tak seorang pun berani coba, dan anak-anak muda meniru lagu dan tarian Afrika tanpa ada yang mempertanyakannya. Setiap sudut menyimpan rahasianya, setiap rumah seolah menyimpan masa lalu yang tak kunjung pudar. Legenda urban di sini bukan sekadar cerita, ada kisah-kisah tentang orang hilang yang tak seorang pun sebut di surat kabar, tentang benda-benda yang membawa sial jika menyeberang jalan tertentu, tentang ritual-ritual yang masih dihormati beberapa lingkungan hingga kini, meskipun kota telah berkembang di sekitarnya. Siapapun yang berhasil menyusuri jalan-jalan ini, untuk pertama kalinya akan memahami bahwa Caracas dan kota-kota Venezuela lainnya bukan sekadar ruang fisik. Mereka adalah organisme hidup yang menghembuskan cerita, menyimpan kenangan, dan menerapkan aturan-aturan tak kasat mata. Kehidupan sehari-hari memaksa Anda untuk cepat mempelajari kode-kode, cara bergerak, siapa yang harus dilihat dan siapa yang harus diabaikan. Setiap gestur, setiap sapaan, dan setiap negosiasi di jalan memiliki makna yang jarang dipahami orang asing pada awalnya. Kehidupan malam adalah dunia yang sama sekali berbeda. Saat kegelapan tiba, kota bertransformasi. Jalanan yang tampak sunyi di sore hari dipenuhi musik, lampu, dan tawa yang seolah menantang segala bahaya. Bar, klub, dan pesta jalanan menampilkan tingkat energi yang hampir tak terbayangkan. Di Maracaibo, ritme Afro-Venezuela berpadu dengan reggaeton dan musik elektronik. Sementara di Caracas, para DJ dari pinggiran kota memanipulasi kerumunan bak penyihir. Namun, energi ini bukannya tanpa harga. Ada aturan tak tertulis tentang siapa yang harus diikuti, kemana harus pergi, dan kapan harus pergi. Reputasi, kebijaksanaan, dan kelicikan dapat menentukan antara malam yang tak terlupakan dan situasi berbahaya. Sementara itu, pasar jalanan menyingkap sisi lain dari kekacauan dan gairah. Di antara buah-buahan, rempah-rempah, daging, dan ikan, kisah-kisah juga dijual. Seorang lelaki tua memberitahu di mana kakao terbaik disembunyikan. Seorang perempuan menjelaskan rahasia obat flu yang diwariskan turun-temurun. Dan seorang anak berlarian di lorong-lorong dengan campuran ketakutan dan kegembiraan. Kehidupan perkotaan di Venezuela tidak hanya dipelajari dari peta. Ia diserap melalui indera, melalui gesture, dan melalui kemampuan memahami kode-kode yang tak tertulis dimanapun. Setiap kota adalah dunia di dalam negeri, dan setiap dunia menuntut adaptasi atau pengucilan. Di daerah-daerah terpencil, intensitas berpadu dengan ketahanan. Keluarga-keluarga menyelenggarakan festival mereka sendiri, merayakan orang-orang kudus dan pelindung dengan cara yang menyerupai upacara-upacara adat kuno, sembari menghadapi tantangan modern, kelangkaan, ketidakamanan, dan perubahan perkotaan yang terus-menerus. Di sana, solidaritas bukanlah pilihan. Kerjasama antar tetangga menentukan siapa yang bertahan hidup dan siapa yang tertinggal. Setiap kisah yang muncul dari jalanan ini menjadi pengingat bahwa kehidupan perkotaan Venezuela tidak diukur dari kenyamanan, melainkan dari kemampuan untuk melawan, beradaptasi, dan menemukan momen-momen kegembiraan dan sensualitas bahkan di tengah kekacauan. Geng-geng perkotaan di banyak kota bukan sekadar masalah. Mereka adalah bagian dari tatanan sosial. Mereka menetapkan norma-norma yang tak terlihat, melindungi wilayah-wilayah tertentu, dan mendiktekan kode-kode penghormatan yang dipatuhi penduduk setempat. Bagi orang luar, hal ini mungkin tampak menakutkan, tetapi bagi mereka yang tinggal di sini,
Ini adalah bentuk organisasi lain, cara lain untuk menjaga kota tetap hidup dan untuk mengajarkan generasi muda tentang hierarki, kekuasaan, dan kelangsungan hidup. Di antara musik, makanan, dan ritual jalanan, kota-kota ini seolah memiliki agama tak tertulisnya sendiri, di mana setiap tindakan, perkataan, dan tatapan mata memiliki bobot tersendiri. Saat seseorang menjelajahi Caracas, Maracaibo, atau Valencia, sebuah pola muncul. Kekacauan bukanlah acak, dan gairah bukanlah sekadar hasrat, melainkan upaya bertahan hidup dan kebanggaan. Jalanan mengajarkan kita untuk bergerak cepat, membaca gerak tubuh orang lain, dan memanfaatkan setiap peluang. Modernitas datang secara tidak merata, dan teknologi hidup berdampingan dengan adat istiadat leluhur yang tak seorang pun tinggalkan sepenuhnya. Dengan demikian, kota bukan sekadar panggung, melainkan guru yang memberikan pelajaran hidup kepada mereka yang berani menyusuri jalanannya. Di tengah legenda urban, ritual tersembunyi, pasar yang riuh, dan kehidupan malam yang semarak, kota Venezuela menampakkan diri sebagai tempat yang menuntut rasa hormat. Setiap lingkungan memiliki rahasia, setiap keluarga memiliki cerita, dan setiap anak muda membawa serta perpaduan tradisi dan modernitas yang mendefinisikan identitas urban negara ini. Ini adalah tanah yang membara, yang mengajarkan, dan yang selalu meninggalkan rasa terpesona bercampur ketakutan. Di sini, bertahan hidup adalah seni, hidup adalah tantangan, dan mencintai menjadi tindakan keberanian yang hanya sedikit dipahami dari luar. Pada akhirnya, ketika kota tampak tenang, kita akan menyadari bahwa kehidupan perkotaan di Venezuela bukan sekadar kumpulan jalanan dan gedung. Ia adalah organisme yang menghembuskan kekacauan, gairah, sejarah, dan aturan-aturan tak kasat mata. Setiap sudut memiliki bahasanya sendiri, setiap orang memiliki kisahnya sendiri, dan setiap malam memiliki bahaya dan kesenangannya sendiri. Dan saat Anda berjalan di antara cahaya, bayangan, dan aroma, menjadi jelas bahwa tidak ada buku panduan atau film dokumenter yang dapat menangkap intensitas kota-kota ini. Hanya mereka yang tinggal di sini yang dapat merasakannya, dan mereka yang mengamati dari jauh hanya dapat membayangkannya, mengaguminya, dan pada saat yang sama, takut akan arti sebenarnya dari tinggal di sini. Campuran yang mustahil, masyarakat, ras, dan tradisi. Setelah melintasi bentang alam yang melahap manusia dan kota-kota yang menghembuskan kekacauan dan gairah, mustahil untuk tidak bertanya-tanya bagaimana semua ini dapat dipertahankan di negara yang tampaknya mustahil untuk dipahami. Venezuela adalah sebuah wadah peleburan tempat berabad-abad migrasi, penaklukan, perbudakan, dan percampuran ras bertemu. Hal ini dirasakan berbeda di setiap wilayah, tetapi di semuanya terdapat campuran mustahil yang sama yang mendefinisikan identitas negara. Warisan adat dirasakan dalam hubungan dengan tanah dan dalam penghormatan terhadap sungai dan gunung, sementara pengaruh Afrika menandai musik, ritme tubuh, dan ritual perayaan. Orang Eropa meninggalkan hukum, agama, dan adat istiadat, tetapi orang Kreol menafsirkan ulang semuanya dengan cara mereka sendiri, menciptakan norma-norma tak kasat mata yang jarang dipahami orang luar. Di Caracas, keragaman ini terasa di lingkungan dan pasar-pasar di mana aroma, warna, dan suara berpadu dalam cara yang kacau dan majis. Berjalan-jalan menyusuri kota menyingkap lebih dari sekadar bangunan. Ada suara-suara yang menceritakan kisah migrasi, keluarga-keluarga yang berbaur seiring waktu, budaya-budaya yang belajar hidup berdampingan di bawah langit yang sama sambil mempertahankan karakteristik unik mereka. Di Maracaibo, warisan Afrika terasa dalam tabuhan drum yang mengiringi setiap perayaan dan dalam tarian-tarian yang menentang aturan ketat. Di sana, musik bukan sekadar hiburan. Ia adalah bahasa rahasia yang menghubungkan generasi, menyatukan komunitas, dan membentuk identitas. Ketika seseorang berkelana ke pedalaman, ke barat, atau timur, ia akan menjumpai desa-desa di mana adat istiadat asli masih hidup. Di dusun-dusun yang tersembunyi di antara pegunungan atau hutan, ritual pertanian, upacara berburu, dan nyanyian leluhur mendikte ritme kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan memiliki makna yang memadukan kelangsungan hidup dan spiritualitas.
dan setiap kesalahan dapat diartikan sebagai kurangnya rasa hormat kepada leluhur atau roh-roh tanah. Namun, tidak semuanya membeku di masa lalu. Perpaduan budaya ini terlihat jelas dari bagaimana kaum muda mengadopsi dan menafsirkan kembali tradisi, memadukan tarian Afrika dengan perkusi Kreol atau lagu-lagu pribumi dengan melodi modern. Keragaman ini tidak terbatas pada musik dan tari, namun juga berdampak besar pada kehidupan keluarga dan sosial. Peran gender, hierarki, dan distribusi wewenang dapat sangat bervariasi, bergantung pada wilayah dan warisan budaya yang dominan. Di beberapa keluarga, patriarki bersifat ketat dan keputusan ekonomi berada di tangan laki-laki tertua, sementara di keluarga lain, rasa hormat dibagikan secara lebih horizontal dan perempuan memimpin upacara dan urusan bisnis. Koeksistensi aturan yang berbeda ini menciptakan mosaik kompleks di mana tradisi dan modernitas senantiasa terjalin. Perpaduan ini juga membentuk seksualitas dan masa pacaran. Di lingkungan dengan keturunan Afrika tertentu, ritual pacaran bersifat terbuka dan meriah, dengan musik dan tari yang mengiringi rayuan dan rayuan. Di komunitas pribumi, pendekatannya mungkin lebih bijaksana dan syarat simbolisme, di mana satu kesalahan langkah saja dapat dengan mudah disalahartikan. Keberagaman budaya menciptakan medan di mana kebebasan dan batasan hidup berdampingan, di mana keinginan diungkapkan menurut kode-kode tak kasat mata, dan reputasi menentukan bagaimana orang-orang berhubungan satu sama lain. Bagi orang luar, memahami hal ini hampir mustahil karena aturannya tidak tertulis, dan tanda-tandanya dibaca dengan pengalaman, pendengaran yang tajam, dan pengamatan yang konstan. Festival merupakan manifestasi lain dari perpaduan yang tampaknya mustahil ini. Karnaval di utara, dengan pengaruh Afrika, Spanyol, dan Kreolnya, menampilkan kostum, musik, dan tarian yang tampaknya mustahil untuk dipadukan. Di barat, Festival Santo Pelindung Adat hidup berdampingan dengan perayaan Katolik, menghasilkan peristiwa-peristiwa di mana yang sakral dan yang profan saling merangkul tanpa konflik. Setiap ritual menyampaikan kisah, nilai, dan hierarki, sekaligus memungkinkan kaum muda untuk mengekspresikan diri, memadukan pengaruh, dan mendefinisikan ulang budaya dengan cara mereka sendiri. Perpaduan ini tidak hanya dirayakan, tetapi juga dihayati dalam setiap gesture, setiap lagu, dan setiap santapan bersama. Gastronomi, yang akan dibahas lebih rinci nanti, juga mencerminkan perpaduan ini. Bahan-bahan dari Afrika, Eropa, dan budaya-budaya adat berpadu dalam hidangan yang ditujukan untuk bertahan hidup sekaligus dinikmati. Setiap resep adalah kisah migrasi, adaptasi, dan kreativitas, memadukan praktik dengan ritual. Makanan menjadi bahasa bisu yang mengungkapkan siapa diri Anda, asal-usul Anda, dan aturan apa yang Anda ikuti. Makan di Venezuela terkadang merupakan tindakan sosial yang syarat makna, jauh melampaui rasa. Makan untuk hidup, menikmati dan bertahan hidup. Setelah menjelajahi bentang alam ekstrim dan kota-kota yang semrawut, mustahil untuk memahami Venezuela tanpa menyelami makanan yang menjadi ciri khas setiap wilayah dan komunitasnya. Makan di sini bukan sekadar memuaskan rasa lapar, melainkan sebuah tindakan sosial, ritual, bentuk perlawanan, dan deklarasi identitas. Kuliner Venezuela memadukan sejarah berabad-abad, perpaduan etnis, dan adaptasi terhadap wilayah-wilayah yang beragam seperti Amazon, Andes, dan pesisir Karibia. Arepa, yang renyah di luar dan lembut di dalam, telah menjadi simbol bertahan hidup. Arepa dapat disantap kapan saja, diisi dengan keju, daging, atau kacang-kacangan, dan penyajiannya merupakan seni yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, pabelon criollo dengan nasi, irisan daging sapi, kacang hitam, dan pisang raja goreng mencerminkan perpaduan budaya yang menjadi ciri khas negara ini dan disajikan pada acara-acara khusus untuk menandai hierarki keluarga atau sosial. Karena kita berbicara tentang makanan sebagai simbol, kita tidak bisa mengabaikan hutan hujan Amazon, tempat ikan mendominasi. Di masyarakat tepi sungai, penangkapan, pembersihan, dan pengolahan spesies seperti lele surubi atau dorado merupakan proses yang membutuhkan pengetahuan leluhur. Mereka diasapi, diasinkan, atau dimasak dalam daun untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan cita rasanya yang kuat.
buah-buahan eksotis, banyak yang tidak dikenal di luar negeri ini, dimakan segar atau diolah menjadi minuman fermentasi yang akan membuat siapapun yang tidak mengenalnya terkesima. Pemilihan bahan-bahan mencerminkan rasa hormat terhadap alam, pengetahuan tentang lahan, dan kemampuan beradaptasi yang memukau setiap pengunjung. Metode pengawetan merupakan kunci lain untuk bertahan hidup. Sebelum datangnya listrik, teknik-teknik yang tampak primitif saat ini digunakan. Tetapi teknik-teknik tersebut memastikan makanan bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Mengasapi daging, mengasinkan ikan, mengeringkan umbi di bawah sinar matahari, dan memfermentasinya dalam labu atau tong kayu, tidak hanya mengawetkan makanan, tetapi juga mengintensifkan cita rasanya dan mengubahnya menjadi wahana tradisi. Setiap persiapan mengandung rahasia keluarga dan ritual halus. Siapa yang melayani pertama, bagaimana roti dipotong, di mana minuman diletakkan. Isyarat yang tampaknya sederhana ini menentukan rasa hormat dan status di dalam rumah dan, dalam beberapa kasus, di dalam komunitas. Karena makanan tidak netral, ada makanan yang dianggap suci atau terlarang tergantung pada wilayah dan komunitas. Di desa-desa adat tertentu, konsumsi ikan tertentu dibatasi hanya untuk pemimpin atau dukun. Memakannya di luar izin ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap roh sungai dan dapat menimbulkan konflik. Dalam tradisi Afro-Venezuela, beberapa akar atau rempah-rempah disediakan untuk upacara keagamaan, dan penyalahgunaannya dapat diartikan sebagai kurangnya rasa hormat kepada leluhur. Bahkan di daerah perkotaan, makanan tetap menjadi bahasa kekuasaan. Siapa yang mengundang, siapa yang berbagi, dan siapa yang melayani menentukan hierarki tak terlihat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Karena kita memahami makanan sebagai instrumen sosial, cara penyajiannya tidak dapat diabaikan. Ada aturan tak terlihat yang diketahui setiap orang Venezuela. Urutan hidangan, tata letak minuman, cara duduk mengelilingi meja. Keputusan yang tampaknya sepele, seperti siapa yang memotong pisang raja terlebih dahulu atau siapa yang mencicipi sausnya, dapat memancing tatapan tidak setuju atau tepuk tangan hening. Kebiasaan-kebiasaan ini telah bertahan melewati perang, migrasi, dan pergantian pemerintahan, dan diwariskan dengan intensitas yang sama seperti cerita nenek atau lagu tradisional. Minuman tradisional menemani setiap santapan dan memperkaya pengalaman. Chicha, terbuat dari jagung fermentasi, diminum di pasar dan rumah-rumah, dan persiapannya merupakan ritual yang membutuhkan waktu dan ketelitian. Papelon con limon, minuman yang manis sekaligus asam, menyegarkan dan juga memainkan peran simbolis dalam pesta dan pertemuan. Di bagian timur negara itu, rum buatan sendiri disajikan dalam perayaan keluarga. Dan di wilayah Amazon, minuman fermentasi berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan sehari-hari dan spiritual. Setiap minuman memiliki kisah, rahasia, dan peringatannya sendiri, dan memahaminya berarti memahami bagaimana makanan tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengajarkan, melindungi, dan menyatukan. Karena setiap daerah meninggalkan jejaknya sendiri, festival kuliner merupakan cerminan identitas lainnya. Selama karnaval atau festival Santo Pelindung, hidangan menjadi ritual kolektif. Kontes membuat halaca, kompetisi arepa raksasa, dan mencicipi ikan eksotis. Persiapannya merupakan upaya komunitas, melibatkan tetangga, keluarga, dan teman, dan setiap gerakan memiliki makna. Ritual dan festival yang tak sepenuhnya dipahami. Setelah menyelami cita rasa, aroma, dan rahasia kuliner Venezuela, mustahil untuk memahami budayanya tanpa menyelami ritual dan festivalnya, karena yang dirayakan di sini bukan sekadar kesenangan, melainkan kelangsungan hidup, identitas, dan kekuatan. Karnaval bukan sekadar parade kostum. Karnaval merupakan perpaduan sejarah berabad-abad, perpaduan etnis, kepercayaan, dan kebutuhan untuk mengekspresikan apa yang tak terucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota seperti Caracas dan Maracaibo, parade tampak kacau pada pandangan pertama, tetapi setiap gerakan, setiap topeng, setiap jenderang memiliki makna yang tersirat, sebuah narasi tersembunyi yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur mereka dan dengan tanah yang menopang mereka. Karena kita berbicara tentang karnaval perkotaan,
kita tidak bisa mengabaikan festival-festival adat di dataran dan Amazon. Di sana, musik bukan sekadar hiburan, melainkan jembatan menuju roh. Lagu, genderang, dan seruling membimbing para peserta ke dalam trans yang terkendali, sebuah kondisi di mana yang terlihat dan yang tak terlihat menyatu. Setiap upacara memiliki tujuan, memohon hujan, mengucap syukur atas panen, menyembuhkan orang sakit, atau menandai transisi dari masa muda menuju dewasa. Busananya lebih dari sekadar estetika. Bulu, pigmen alami, dan kalung menceritakan kisah keluarga, klan, dan garis keturunan, dan siapapun yang tidak memahami bahasa simbol akan merasa tersesat. Karena kita sedang mengeksplorasi tradisi pribumi, terdapat pula ritual keturunan Afrika yang mengejutkan pengunjung. Di masyarakat pesisir, tabuhan drum dan nyanyian dalam bahasa kuno bukan sekadar tindakan keagamaan, melainkan sebuah tantangan bagi logika sehari-hari. Orang-orang Kudus Katolik terjalin dengan roh-roh Afrika, menciptakan upacara-upacara yang tampak kontradiktif bagi orang asing, tetapi koheren dan kuat bagi penduduk setempat. Selama perayaan ini, para pemimpin spiritual mengarahkan gerakan para peserta, menunjukkan siapa yang berpartisipasi, siapa yang mengamati, dan siapa yang harus mempersembahkan kurban simbolis penghormatan. Ritual-ritual ini dapat berlangsung berjam-jam atau berhari-hari, dan kelelahan fisik merupakan bagian dari trans dan katarsis kolektif. Setelah membahas festival keturunan Afrika, mustahil untuk tidak membahas ritual inisiasi. Di beberapa komunitas, kaum muda menjalani upacara yang menguji ketahanan fisik dan emosional mereka. Mereka menari hingga kelelahan, bernyanyi hingga kehilangan suara, dan menghadapi cobaan yang menyerupai tantangan kehidupan nyata. Ritual-ritual ini menentukan posisi mereka dalam komunitas, penghormatan yang akan mereka terima, dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam upacara lainnya. Ritual-ritual ini merupakan tindakan yang menggabungkan hal sakral dan terlarang, di mana melanggar aturan dapat menjadi penghinaan langsung terhadap leluhur, dan membawa konsekuensi yang nyata maupun tak terlihat. Berbicara tentang hal sakral dan terlarang, perayaan lokal juga memadukan takhayul dan pesta. Di beberapa desa di Andes, misa dipadukan dengan tarian yang memohon hujan, sementara di pesisir, prosesi berlangsung dengan laut sebagai tema utamanya. Sesaji dilemparkan ke air, rempah-rempah aromatik dibakar, dan gerakan angin serta ombak ditafsirkan sebagai pesan ilahi. Bagi pengunjung, tindakan-tindakan ini mungkin tampak aneh, tetapi bagi komunitas, tindakan-tindakan ini merupakan instruksi yang tepat tentang cara menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Karena kita mengeksplorasi dimensi spiritual, festival lokal juga terjalin erat dengan kolektif. Setiap perayaan menyatukan keluarga, tetangga, dan pengunjung dalam jalinan sosial yang menjamin kohesi dan memori historis. Menari bersama, bernyanyi bersama, dan berbagi makanan ritual menciptakan kenangan yang diwariskan secara lisan dan memperkuat identitas lokal. Kenangan akan festival-festival ini menjadi cerita yang berulang dari tahun ke tahun, dengan variasi yang minimal, karena mengubah sebuah ritual dapat mengganggu tatanan sosial. Pengulangan dan ketepatan sama pentingnya dengan energi dan antusiasme para peserta. Setelah melihat bagaimana komunitas bersatu, penting juga untuk memperhatikan dimensi personal dari ritual-ritual ini. Berpartisipasi berarti membuka diri terhadap tatapan semua orang, terhadap kritik, terhadap tantangan fisik dan emosional, dan terhadap interpretasi para pemimpin spiritual. Kepercayaan diperoleh dan dipertahankan melalui kepatuhan terhadap aturan, meskipun tidak ada yang menuliskannya. Setiap gesture, setiap gerakan, setiap not music mempunyai tempatnya, dan ketidaktahuan akan aturan-aturan ini membuat orang asing menjadi pengamat yang tersesat tanpa memahami kekuatan yang ada di balik tarian dan lagu. Kepercayaan, keajaiban, dan rahasia yang hanya dipahami orang Venezuela. Setelah menjelajahi landscape, kuliner, momen-momen intim, dan kehidupan perkotaan, memahami dimensi mistis Venezuela adalah kunci untuk memahami bagaimana penduduknya memandang dunia. Keajaiban dan kepercayaan tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Keduanya adalah jalinan tak kasat mata. Dari hutan hujan Amazon hingga Andes,
dari dataran hingga pantai Karibia, ritual, praktik keagamaan, dan benda-benda suci menentukan cara hidup dan menentukan setiap langkah manusia. Di Caracas, di lingkungan di mana beton tampak tak berujung, para santo Katolik berbaur dengan roh-roh Afrika. Di kota-kota kecil, peringatan tentang sungai, bukit, dan pepohonan yang dapat melindungi atau menghukum dipatuhi. Perpaduan antara religiusitas populer, sihir Afro-pribumi, dan takhayul ini adalah esensi sebuah negara yang tampaknya mustahil dipahami oleh orang luar. Sekarang, setelah kita memahami kehadiran spiritual yang konstan, penting untuk memperhatikan bagaimana ritual melindungi dan menghubungkan. Ada upacara yang menggabungkan lilin, drum, doa, dan benda-benda yang tampak biasa, tetapi dalam tradisi lokal memiliki kekuatan khusus. Rumah-rumah yang diberkati dengan batu, kerang, atau figur pahatan melindungi penghuninya. Perahu yang mengarungi sungai atau laut Karibia disucikan sebelum berlayar, dan ritual tak pernah diabaikan karena masyarakat percaya bahwa mengabaikannya akan membawa malapetaka. Setiap gestur, setiap doa, setiap benda memiliki makna dan maksud tertentu, dan masyarakat Venezuela belajar sejak kecil untuk memahami dan menghormatinya. Berbicara tentang perlindungan, roh sungai, danau, dan gunung menempati posisi sentral dalam pandangan dunia. Orinoco konon bukan hanya sungai, tetapi juga penjaga yang mengawasi siapapun yang mendekati perairannya. Setiap air terjun, setiap tikungan berbahaya, memiliki cerita hantu yang memperingatkan para navigator. Di Tepui, diceritakan kisah-kisah tentang para pelancong yang tersesat dan terakhir terlihat di tempat-tempat yang dianggap masyarakat sebagai wilayah terlarang. Pegunungan menyimpan rahasia para pejuang adat dan para pemukim awal, dan mereka yang melintasinya harus menghormati ritual yang tak terlihat. Mengabaikan tanda-tanda ini bukan hanya tindakan gegabah, itu adalah cara paling pasti untuk menghilang dari pengetahuan lokal. Berbicara tentang orang hilang, benda-benda magis dan peringatan yang diwariskan turun-temurun merupakan lapisan lain dari realitas ini. Jimat, amulet, dan figur yang diukir dari kayu atau batu ditempatkan di rumah, tempat usaha, dan di sepanjang jalan untuk menarik keberuntungan, menangkal kutukan, atau menjaga kesehatan. Beberapa benda dianggap suci, sementara yang lain berbahaya jika disalahgunakan. Setiap keluarga memiliki rahasia yang tidak mereka bagikan dengan orang luar, dan ritual diulang justru karena mengubah satu detail saja dapat memiliki konsekuensi yang hanya dapat diramalkan oleh tradisi. Kewaspadaan terhadap hal-hal yang tak terlihat ini menghasilkan rasa hormat dan ketakutan, tetapi juga hubungan yang mendalam dengan sejarah dan lingkungan. Setelah melihat pentingnya benda-benda, kita juga harus mempertimbangkan peran magis dalam interaksi sehari-hari. Setiap pertemuan sosial, setiap transaksi komersial, setiap keputusan penting dapat disertai dengan gesture, kata-kata, atau simbol yang tampak sepele, tetapi dalam budaya lokal merupakan cara untuk memohon perlindungan atau peringatan akan bahaya. Orang Venezuela belajar membaca tanda-tanda yang tak terbaca oleh orang asing, penempatan tongkat, arah lilin, keberadaan herba tertentu, dan bahkan cara seseorang berjalan di jalan dapat ditandai oleh ritual yang menggabungkan keyakinan dan takhayul. Karena kita berbicara tentang keseharian, kita tidak bisa mengabaikan perpaduannya dengan agama formal. Katolikisme hidup berdampingan dengan kultus Afro-Venezuela dan praktik adat, menciptakan sinkretisme yang memberikan lapisan kasat mata sekaligus tersembunyi pada satu upacara. Misa mungkin mencakup doa kepada roh leluhur, dan karnaval mungkin memiliki langkah-langkah yang menangkal kejahatan. Koeksistensi antara yang sakral dan rahasia ini mendefinisikan bagaimana orang Venezuela menafsirkan realitas mereka. Tidak ada perbedaan yang jelas antara spiritual, alami, dan sosial. Semuanya saling terkait dan diamati dengan rasa hormat dan kehati-hatian. Kini setelah kita memahami perpaduannya, tempat-tempat yang dianggap sakral atau berbahaya menjadi penting bagi narasi lokal. Gua, gunung, pohon-pohon kuno,
dan sungai menyimpan kisah-kisah yang memperingatkan tentang rasa hormat atau risiko. Beberapa komunitas menghindari daerah tertentu selama bertahun-tahun, sementara yang lain hanya menggunakannya untuk upacara tertentu. Bepergian tanpa pemandu, mengabaikan ritual, atau meremehkan pentingnya tempat-tempat ini dapat berarti tersesat dalam sejarah negara ini, karena alam dan tradisi tidak memaafkan kesalahan. Berbicara tentang persepsi, kisah-kisah tentang roh dan pertanda bukanlah cerita kosong. Ada kisah-kisah tentang para pelancong yang mendengar suara-suara di hutan, melihat bayangan-bayangan tak terjelaskan di atas laguna, dan mengalami sensasi yang hanya bisa ditafsirkan oleh penduduk setempat. Para tetua menjelaskan setiap detailnya, dan kaum muda belajar mengenali tanda-tanda yang menunjukkan perlindungan atau bahaya. Transmisi pengetahuan ini menjaga kepercayaan tetap hidup, menghubungkan generasi, dan memperkuat identitas negara, memungkinkan Venezuela untuk melestarikan rahasia-rahasia yang tak pernah tertulis. Karena kita sedang mengeksplorasi transmisi rahasia, ritual-ritual untuk melindungi rumah, keluarga, dan perahu adalah contoh bagaimana hal-hal spiritual dan praktis bersatu. Perjalanan sederhana bisa membutuhkan persiapan, doa, berkat, dan penggunaan benda-benda tertentu. Keluarga-keluarga berkumpul, bernyanyi, bermain drum, meracik ramuan, dan mengucapkan kata-kata yang terdengar kuno. Praktik ini bukanlah takhayul, melainkan bahasa yang digunakan orang Venezuela untuk bernegosiasi dengan yang tak terlihat, menyeimbangkan risiko dan memastikan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. Pada akhirnya, sihir, kepercayaan, dan rahasia di Venezuela bukanlah sebuah tontonan. Mereka adalah denyut nadi konstan yang mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Alam, sejarah, keragaman budaya, dan pengalaman leluhur menciptakan wilayah di mana logika barat tak mampu lagi. Hanya mereka yang pernah hidup, merasakan, dan menghormati aturan-aturan tak kasat mata ini yang dapat benar-benar memahami bagaimana sebuah negara bisa meledak, indah, berbahaya, sekaligus magis. Venezuela menyingkapkan rahasianya kepada mereka yang dapat merasakan denyut nadinya. Bagi orang lain, Venezuela tetap misterius, intens, dan memesona, meninggalkan perasaan seolah telah menyaksikan hal yang mustahil dan tak terpahami pada saat yang bersamaan.